Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah yang pada kesempatan kali ini kembali mempertemukan kita pemirsa dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Tentunya pada setiap episodenya Damai Indonesiaku akan menghadirkan tema yang spesial, di mana kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Bushra di Cimuning, Bekasi, Jawa Barat, yang akan membahas mengenai diuji dengan kenikmatan. Untuk membahas mengenai tema itu tentunya sudah hadir guru-guru kita di dalam masjid pemirsa, yang akan diperkenalkan oleh sahabat saya Muhammad Sofyan. Silahkan Sofyan. Baik, terima kasih Fahadi Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini berkaitan dengan ujian. Selama ini mungkin kita menganggap hal ujian adalah suatu hal yang keburukan. Nah, bagaimana dengan kenikmatan? Nah, ini juga bagian dari ujian. Nah, insya Allah kita akan membahasnya, yang akan dikaji oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian guru kita Ustazah Qatrun Nada, kemudian juga nanti akan menyusul Ustadz Azhari Nasution. Dan seperti biasa pemirsa, di segmen 4 dan juga 5 kita akan hadirkan setiap Damai Indonesiaku dari Ahad. Ada segmen Dai Muda Pilihanku. Di sini seluruh santri akan berlomba berpidato selama 3 menit, yang insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita di Damai Indonesiaku. Langsung saja pemirsa, kita akan simak
tausiah dari guru-guru kita di segmen 1 ini. Habiban akan menyampaikan bagaimana kebaikan dan keburukan adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah Masjid Al-Bushra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ini Sahibul Bait dan penceramah juga Ustazah Qatrun Nada dan juga Ustadz Muhammad Sofyan yang telah memandu kita di acara yang penuh dengan keberkahan ini, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Jika kita berbicara tentang kenikmatan, maka sudah sepantasnya lah setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mengakui dengan ketulusan dan keikhlasan bahwasanya rangkaian nikmat yang turun dalam kehidupannya itu mutlak persembahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang turun dalam kehidupan kalian itu mutlak semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yang berusaha untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, yakinlah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpikir bahwasanya mereka yang hidupnya dikelilingi oleh kenikmatan dan kesenangan itu orang yang sedang dimuliakan oleh Allah, dan orang-orang yang hidupnya itu sedang dirundung kesulitan dan kesusahan, dia sedang mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat seperti ini tentu salah, karena kenikmatan itu ujian dan kesulitan pun juga ujian. Allah ketika memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, artinya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang menguji hambanya yang Allah berikan kenikmatan tersebut, apakah dia mau bersyukur atau tidak. Dan ketika ada hamba Allah yang diberikan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dia pula, apakah dia menjadi hamba Allah yang bersabar atau tidak. Jadi kenikmatan itu ujian kesyukuran, dan musibah itu adalah ujian tentang kesabaran. Dalam kehidupan kita ini Allah pasti menguji kita. Dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pertama, Allah menyatakan tentang maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang dengan Allah Subhanahu wa taala di tangannya itu ada genggaman kekuasaan. Berarti orang yang diberikan nikmat kekuasaan, dia harus tahu persis bahwasanya kekuasaan yang hakiki mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam, wahai anak Adam, la takhafanna min zi sultanin madama sultani baqiyan." Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut kepada mereka yang memiliki kekuatan itu selama kekuasaan dan kekuatan aku itu kekal dan abadi. Wa sultani la yanfuzu abada, dan kekuasaan aku Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sirna selama-lamanya, karena kekuasaan manusia akan sirna. Kita pernah dengar kisah ada orang yang berkuasa dari timur ke barat dengan kerajaan yang begitu mempesona dan begitu megah.
tetapi ratusan tahun kemudian hanya tinggal reruntuhan bekas istana-istananya, dan diganti oleh raja-raja yang baru, penguasa-penguasa yang baru. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingatkan kita dalam surat Al-Anbiya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam bentuk kebaikan dan keburukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan wafat, pasti akan meninggal dunia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami Allah Subhanahu wa taala akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan Allah katakan wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan kembali. Jadi kebaikan itu ujian dan keburukan itu ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat itu punya ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan ujian bagi umatku itu adalah harta dan kekayaan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain Nabi mengatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, aku sangat khawatir, kata Rasul, yang aku khawatirkan bakal terjadi pada kalian nanti sesudah ketiadaan aku, ketika dibukakan buat kalian pintu-pintu dunia dengan segala macam bentuk kenikmatannya, kemudian kalian berlomba-lomba merebut dan mencari serta mengejar dunia tersebut seperti dahulu pernah dikejar oleh orang-orang yang terdahulu, dan kalian akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang terdahulu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita waspadai tentang nikmat yang datang kepada kita. Ada dua bentuk nikmat tersebut. Ada nikmat yang datang kepada kita itu karena dibungkus dengan kasih sayang, cinta kasih dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang datang kepada kita karena dibungkus dengan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap agar nikmat yang datang kepada kita semata-mata karena kasih sayangnya Allah, karena kebaikannya Allah yang Allah turunkan kepada kita. Setiap kita berada di atas punggung buminya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pasti akan diuji. Kata Imam Al-Ghazali, setiap orang itu dia tidak akan lepas daripada 4 ujian permanen. Yang pertama, dia akan diuji dengan ujian bentuknya ujian dunia. Yang kedua, dia akan diuji dengan ujian makhluk, dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau tidak dari dalam rumah tangganya, diuji lewat tetangganya. Kalau tidak lewat tetangganya, diuji lewat temannya. Kalau tidak lewat temannya, diuji lewat sahabat-sahabatnya, diuji lewat iparnya, diuji lewat sepupunya, diuji lewat ponakannya. Diuji. Dan yang ketiga, hamba Allah Subhanahu wa taala juga diuji dengan godaan-godaan yang datang dari syaitan. Dan yang keempat, hamba Allah bakal diuji lewat hawa nafsunya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, setiap kita akan berhadapan dengan 4 ujian permanen tersebut yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Dan salah satu cara untuk menyikapi ujian tersebut yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan ridha kita yang tulus, sempurna dan paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah mengabarkan kita dalam surat Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah mengatakan sudah pasti kita bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang bertubi-tubi. Allah uji kita lewat ketakutan, kelaparan, kemudian kehilangan jiwa, kemudian kekurangan harta. Lalu Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu hamba-hamba Allah yang ketika ditimpa musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka akan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apa yang mereka dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Tuhannya jika mereka bersabar itu. Wa rahmah,
cinta kasih yang tak terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang seperti ini akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Betapa kebaikan dan keburukan itu adalah mutlak pemberian Allah kepada seluruh hambanya. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Kebaikan atau kenikmatan adalah ujian kesyukuran. Begitu juga musibah atau keburukan, yaitu sebagai ujian bagaimana kita diminta untuk bersabar. Namun ketahuilah bahwa pemirsa, hati-hati dengan ujian kenikmatan. Inilah yang dinamakan istidraj. Hati-hati dengan ini. Nah, insya Allah ini akan dibahas sedalamnya atau sepenuhnya akan dibahas oleh guru kita Ustazah Qatrun Nada sesaat lagi di segmen berikutnya. Tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Habib Abdurrahman Al-Habsyi sudah menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan dan keburukan adalah ujian Allah. Lalu bagaimana ya pemirsa jika seseorang selalu diberikan kenikmatan, tetapi justru kenikmatan itulah yang membuat dirinya jauh dari Allah? Maka dari itu pada segmen 2 ini Ustazah Qatrun Nada akan menjelaskan kepada kita, yakni dengan subtema hati-hati dengan istidraj. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang sudah ada di hadapan kita. Yang terhormat guru kita Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, juga guru kita yang mulia Al-Ustadz Azhari Nasution. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Sofyan, alhamdulillah. Kak Fahda juga alhamdulillah yang mendampingi kita pada siang hari ini. Para alim ulama, para asatizat, para pimpinan-pimpinan majelis, para dewan guru, jamaah semuanya, jamaah dari Masjid Al-Bushra di Kompleks As-Suryaniyah Islamic Center Cimuning Mustika Jaya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya selalu mendapatkan jutaan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bu? Bapak sehat Pak? Ibu hatinya enak hatinya? Kakinya enak kakinya? Alhamdulillah. Insya Allah yang hatinya belum enak pulang dari sini jadi enak. Juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, insya Allah silaturahim kita pada siang hari ini penuh dengan kebaikan. Kalau membahas tentang ujian, biasanya kebanyakan orang memahami ujian itu adalah sesuatu yang gak enak, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak orang memahami ujian tuh kayak begitu, pokoknya yang gak enak itu udah pasti ujian. Padahal belum tentu. Ternyata ada ujian, yaitu pada kenikmatan. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sering memandang atau melihat, bahkan mengucapkan, ya Allah, itu orang kayaknya nggak pernah sholat tapi duitnya banyak banget. Ada yang pernah begitu? Ada yang pernah bilang begitu? Mana Bu orangnya? Mana?
Kayaknya kalau yang begitu suka merhatiin orang nih kayaknya nih. Kadang-kadang kita juga berpikir, ya Allah, kayaknya puasa Ramadan juga bolong-bolong, bermaksiat, tapi kenapa usahanya maju? Kayaknya tuh hidupnya happy-happy aja. Ini yang sedang kita bahas, dan ini yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasannya wahai sahabat, apabila engkau melihat ada sebahagian manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan apa yang ia kehendaki, sementara dia lalai kepada Allah, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Nih istidraj ini harus kita fahamin nih. Selama seseorang mendapatkan kenikmatan dan orang tersebut lari dari Allah, maka ini yang dikhawatirkan masuk ke dalam kategori istidraj. Naudzubillah min dzalik. Ibu, Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, bahwasannya aku memberi rizki kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang mungkin masih lalai kepadaku. Selama dia lalai kepadaku, selama dia menjauhi aku, padahal aku sudah berikan rizki kepada mereka, hati-hati, khawatirnya Allah akan berikan ujian yang lebih berat. Allah akan hilangkan semua kenikmatannya secara tiba-tiba, kemudian dia langsung berputus asa, dia langsung bingung, kok tiba-tiba banget harta diambil, duit diambil, rezeki hilang. Nah ini yang hati-hati, putus asa, kebingungan, karena sekonyong-konyong, setiba-tibanya Allah langsung mengambil semua kenikmatan yang ia miliki. Dia anggap kenikmatan itu adalah karunia dari Allah, padahal kenikmatan itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, karena memang kebanyakannya kalau sedang diuji itu udah pasti biasanya orang itu lebih sering ingat kepada Allah kalau lagi diuji. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak di sini, kalau lagi sholat, lamaan mana, khusyuan mana, lagi seneng atau lagi mendapatkan ujian? Banyakan mana, khusyuan mana kalau lagi sholat, ketika kita senang, duit lagi banyak, atau memang kita lagi nggak punya duit? Jadi kalau nggak punya duit, sholatnya lebih khusyuk. Tuh. Karena memang Allah memberikan kesempatan. Allah itu memang senang kepada hamba-hamba yang meratap, artinya meminta, berdoa kepada Allah. Nih, kepada Allah, mintanya kepada Allah. Jadi kalau kita lagi diuji, biasanya kan sholatnya lebih khusyuk, doanya juga lebih doanya lebih panjang, sholatnya diiringi dengan air mata. Allah senang tuh yang begitu. Dan biasanya kita insya Allah kalau lagi diuji banyak yang ingat sama Allah. Tapi hati-hati ketika kenikmatan itu datang kepada kita dan sementara kita lalai, naudzubillah, kita jauh dari Allah. Seperti yang Habibana tadi sampaikan, semua rizki, semua apa yang terjadi di muka bumi ini, semua yang memberikan hanyalah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa ketika kita mendapatkan nikmat, jangan lupa untuk tetap kita bersandarkan hati kita kepada Allah, jangan jauhin Allah. Lagi dapat nikmat harus double-double lagi rasa bersyukurnya kepada Allah dan juga beribadahnya kepada Allah. Jamaah sekalian, Imam Al-Ghazali itu mengartikan istidraj itu maknanya penundaan. Artinya penundaan, membiarkan dia menikmati semua rizki, menikmati semua kenyamanan, keindahan, duit yang begitu banyak. Ini yang bahaya nih, kalau dibiarkan, tidak ada peringatan dari Allah, dibiarkan kita lalai dengan urusan-urusan dunia, lalai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang dikhawatirkan penundaan itu, pembiaran itu dikhawatirkan nanti Allah akan hilangkan semuanya secara tiba-tiba. Naudzubillah. Jadi caranya Bu, dua. Yang pertama, coba kita ukur keimanan dalam hati kita. Kalau kita bermaksiat, kalau kita melakukan dosa jauh dari Allah,
adakah gelisah dalam hati kita? Kalau gelisah, insya Allah jadikanlah itu rem kita untuk selalu dekat kepada Allah. Dan yang kedua, jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan Allah, agar nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah itu sebagai karunia yang besar buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Qatrun Nada Syatri yang telah memberikan kita bagaimana ujian ataupun ketika kita mendapati istidraj. Hati-hati. Namun bersyukurlah pemirsa, ketika tadi ditanyakan justru bersyukur ketika kita mendapatkan musibah atau kesedihan. Disitulah kita justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hati-hati ketika kita mendapat istidraj atau ujian kenikmatan itu, justru itulah teguran dari Allah yang paling dahsyat. Nah, lantas bagaimanakah kita ketika kita menghadapi ujian kenikmatan, bagaimanakah kita mengatasinya atau menghadapinya? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Masih dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dari penjelasan Ustazah Nada pada segmen sebelumnya, kita jadi mengetahui pemirsa bahwa ternyata kenikmatan yang Allah berikan bisa membawa kita menjadi lalai maupun bisa jauh dari Allah. Na'udzubillahi min zalik. Nah, lalu bagaimana pemirsa cara kita menyikapi ujian kenikmatan yang Allah berikan supaya kita tidak terjerat dalam bahaya istidraj? Pada segmen 3 ini pemirsa, guru kita yakni Ustadz Azhari Nasution akan memberikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Abdurrahman Al-Habsyi waffaqahullah bihusni taufiqih. Ada guru kita Ustazah Qatrun Nada, mudah-mudahan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan menjadikan syiar dakwahnya maslahat untuk semuanya, bil khusus di masyarakat sekitaran Pondok Pesantren As-Suryaniyah. Insya pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini tema kita menarik sekali tentang ujian. Diuji dengan kenikmatan. Saya pengen tanya sama ibu-ibu, Bu, masih hidup nggak nih? Kalau dikasih pilihan, ibu mau dikasih musibah atau bala? Musibah atau bala? Harus pilih salah satu. Ini babu ta'lim, bukan bab doa ini, bukan kita habis ini kena itu, bukan. Ini babnya belajar. Sekiranya dikasih pertanyaan, mau dapat musibah atau bala? Hah? Musibah. Baik. Tapi saya ganti pertanyaannya, mana yang lebih mencekam, musibah atau bala? Sudah salah kenceng lagi. Musibah Al-Quran punya beberapa diksi ketika bicara ujian. Salah satu diantaranya misalnya musibah. Musibah itu kata para ulama, salah satu maknanya adalah ar-ramyah, lemparan. Al-Quran mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah memberikan musibah kepada orang itu karena kesalahan tangannya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Kerusakan terjadi di mana-mana, banjir datang, lalu kemudian bencana alam, longsor, boleh jadi karena human error, kesalahan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu musibah atau bala? Musibah. Kenapa?
karena kesalahan kita. Kalau musibah ini tidak diinsafi, dihukum tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, namanya uqubah. Apa namanya? Uqubah. Bala posisinya di mana kira-kira? Bala itu sesuatu yang niscaya pasti terjadi dalam kehidupan kita manusia, wabil khusus orang beriman. Dia adalah sunnah ilahiyah, sesuatu yang mesti terjadi. Jadi kalau saya tanya ibu-ibu tadi di awal, mana mau musibah apa bala? Bagaimana mungkin geleng? Dia sunnah ilahiyah, dia mesti terjadi. Begitu kan? Al-Quran yang bilang, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi kehidupan ini diciptakan Allah, pun begitu dengan kematian, sebenarnya untuk lil ibtila, untuk menguji, memberi bala kepadamu. Begitu kata Al-Quran. Nah, setelah dapat penjelasan ini, bagaimana cara kita melihat bala? Lebih sejuk, lebih nerima, atau masih geleng-geleng? Masih nerima, bagus. Orang beriman mesti dapat bala. Bala itu sesuatu yang positif. Kalau musibah mesti negatif. Musibah karena kesalahan orangnya baru dia dapat. Kalau bala, salah tidak salah, ujiannya mesti datang. Kenapa orang dikasih bala? Ini supaya cara, tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi ujian? Kita harus ngerti dulu apa bala itu, gitu kan? Kita sudah jelaskan. Nah, sekarang apa hikmah dari bala? Al-Quran bilang satu ayyukum ahsanu amala. Dia merupakan sesuatu yang niscaya, sunnah ilahiyah. Tidak mungkin kita hidup tidak dapat bala, itu nggak mungkin itu. Hanya masalahnya kata-kata bala ketika diserap dalam bahasa Indonesia sudah terlanjur negatif konotasinya. Tolak bala kok ditolak, itu sesuatu yang niscaya. Tapi ya karena sudah terlanjur diserap jadi bahasa Indonesia, ya akhirnya kita melihat bala itu sesuatu yang menyeramkan ya. Bala itu satu, dia sunnah ilahiyah. Yang kedua, tamhisul qalbi, dia diturunkan Allah untuk membersihkan hati kita. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, Allah membersihkan hati kamu dengan bala yang Allah turunkan padamu. Begitu kata Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran juga mengatakan apa fungsi bala? Tahsilus syukri wa daf'ul kufri. Nabi Sulaiman, Bu, itu dia punya kerajaan yang luar biasa, punya kekuasaan yang luar biasa, hebat, tidak ada yang menandingi kerajaannya, luar biasa. Tapi ketika dikasih kerajaan yang luar biasa itu, apa kata Nabi Sulaiman? Liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan sedang memberi bala kepada saya. Dengan bala ini kira-kira saya makin syukur atau makin kufur. Jadi bala itu diturunkan untuk tahsilus syukri wa daf'ul kufri, supaya kita jadi orang bersyukur, tidak kufur. Gitu kan? Halo, Assalamualaikum. Halo, masih hidup nggak nih, Bu? Kalau orang tidak ngerti konsep bala, stres hidupnya. Udah nyalek kagak tembus, stres itu. Tapi ini TV One telat ini. Ini mestinya tema ini sebelum pemilu ini, supaya tidak ada caleg yang stres. Dia harus paham dulu konsep bala, konsep ujian. Nggak tembus, banyak jalan untuk berkhidmat untuk negeri ini. Tidak mesti jadi pejabat. Anda jadi guru, bisa berkhidmat untuk bangsa. Anda jadi pengurus majelis taklim, bisa khidmat untuk bangsa. Anda jadi apa lagi? Banyak jalan untuk berkhidmat, bukan harus menjabat. Jadi saya ingatkan,
Mudah-mudahan jangan stres, karena ketika belum masa pencoblosan fotonya senyum, saya takut karena tidak terpilih senyumnya berkepanjangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani ashkuru am akfur. Dengan bala kita makin syukur atau makin kufur. Banyak sekali fungsi bala itu. Dia tadi sudah jelaskan sama Habib, dia bisa sesuatu yang kita senangi, bisa sesuatu yang tidak kita senangi. Nabi Ibrahim diberi bala, isi balanya adalah disuruh menyembelih anaknya. Al-Quran mengatakan itu bala yang nyata buat Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat. Bayangkan kalau ibu disuruh nyembelih anak, jangankan nyembelih anak, nyembelih uang jajannya kadang-kadang kita nggak tega tuh. Mas Sofyan, silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ustaz Azhari Nasution. Menarik sekali apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu dengan tema besar bagaimana ketika kita diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, pemirsa, kita akan mengelaborasi tema yang besar ini dengan segmen tanya jawab, tapi nanti bersama guru-guru kita. Nah, di segmen berikut pemirsa, kita akan hadirkan segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, ini ada 3 santri yang sudah siap menunjukkan kepiawaiannya dalam bertausiah. Nanti ada 3 santri. Nah, pemirsa bisa langsung vote atau pilih santri favorit Anda melalui menti.com dengan kode 46256735 atau scan barcode kami yang sudah kami tampilkan di layar kaca. Sekali lagi, masuk melalui menti.com di kode 46256735. Sesaat lagi di segmen Dai Muda Pilihanku. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku dan kita masuk ke dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik pemirsa, di segmen Dai Muda Pilihanku ini kita akan memberikan kesempatan untuk para santri, santriwati ataupun siswa SMA setingkat aliyah untuk bisa unjuk kebolehan dalam bertausiah yang nanti insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita yang sudah siap di Damai Indonesiaku. Ya Sofyan, tentunya ada beberapa aspek yang nanti akan dinilai oleh guru-guru kita, diantaranya adalah penguasaan materi, sistematika penyampaian, retorika, gaya dan improvisasi, serta ketepatan waktu. Karena nanti para peserta hanya diberikan waktu 3 menit untuk memberikan tausiah, dan masing-masing dewan juri atau guru-guru kita akan memberikan komentarnya selama 1 menit. Begitu. Ya, dan pemenang ini akan dibagi 2 kategori, yaitu pemenang hasil penilaian juri yang ada di Damai Indonesiaku dan juga pemenang hasil pilihan pemirsa yang Anda tadi sudah saya umumkan untuk bisa masuk melalui menti.com dengan kodenya 46256735 atau scan barcode-nya yang sudah kami tampilkan di layar kaca, lalu pilih Dai Muda Pilihanku. Ya, kalau gitu langsung saja kita perkenalkan ya. Siapa peserta di Dai Muda Pilihanku kali ini? Yang pertama adalah Ananda Muhammad Nur Komsah dari Pondok Pesantren Modern Al Hasan, Jatimakmur, Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah. Berikutnya ada Ananda Balkis Babylon dari Madrasah Aliyah Fatonul Burhan, Karawang. Ya, dan yang ketiga adalah Ananda Yusuf Fatahila dari Al-Wafi Islamic Boarding School, Depok. Wah, ini saya kira dari Dubai ini. Outfitnya sudah cocok sekali ya. Oke, kalau gitu kita akan persilahkan masing-masing peserta untuk memberikan yel-yel dulu. Baik, dari pendukung Ananda Muhammad Nur Komsah, silakan yel-yelnya terlebih dahulu. Pondok Pesantren Modern Al Hasan, Allahu Akbar. Yang tertarik dengan kesempatan silakan video akun kami @fm_. Baik, terima kasih pendukung dari Muhammad Nur Komsah. Berikutnya dari Balkis Babylon dan juga pendukungnya kami persilahkan untuk yel-yel terlebih dahulu. Silahkan. Silakan Balkis. 1, 2, 3. Baik, terima kasih pendukung dari Ananda Balkis Babylon. Berikutnya pendukung dari Ananda Yusuf Fatahila. Silakan yel-yelnya.
Hamalatul Quran wa ulama'ul zaman. Itu fatahillah haqqul qawsar. Baik, terima kasih. Masing-masing peserta sudah menunjukkan yel-yelnya. Langsung saja kita persilakan untuk peserta pertama, Muhammad Nur Khomsah dari Pondok Pesantren Modern Al Hasan Jati Makmur, Bekasi, Jawa Barat. Hitungan 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wal Islamu tahiyatuhus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Iwan Juri yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemirsa dimanapun kalian berada. Allah Ta'ala fi kitabihil muqaddas wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita segala macam bentuk kenikmatan, tetapi kenikmatan ini tidak hanya sebagai pengangkat bagi mereka yang melakukan kebajikan, tetapi ini juga sebuah ujian bagi semua yang merasakan. Ketika kenikmatan itu sekali, muncullah dua hal yang akan terjadi, dan itulah di mana mereka akan diuji. Apakah mereka bisa bersyukur atau berkufur? Ketika mereka bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan mereka. Tetapi ketika mereka kufur, Allah akan memberikan azab yang sangat-sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah saja bagi kita untuk menjalani ujian ini. Tetapi sayang sekali, banyak orang di luar sana yang tidak menyadari, terlalu terlena dengan kenikmatan duniawi hingga mereka lupa terhadap Sang Maha Pemberi. Mereka adalah orang-orang yang telah dikufuri, yang telah mengkufuri nikmat Allah dan akan ada azab yang selalu menanti. Namun, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama, selalu berbaik hati dan memberi infak kepada orang lain. Dan yang kedua, tidak pernah merasa tinggi ketika banyak orang yang memuji. Yang ketiga, selalu menikmati apa yang kita miliki. Dan yang keempat, tidak pernah lupa kepada Sang Rabbi Maha Pemberi. Wa ataakum min kulli ma ta'alun. Dan Allah telah memberikan kepada kalian segala apapun yang kalian mohon kepadanya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Maka para pemirsa sekalian, patutlah bagi kita untuk mensyukuri segala sesuatu yang kita nikmati. Jangan sampai kita kufuri, karena itu semua tak lain dan tak bukan datangnya dari Sang Rabbi Maha Pemberi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesilapan dan jauh dari kata-kata kesempurnaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali waktu yang sudah diberikan ya. Dan kami persilakan Ustazah Khotrunada untuk memberikan komentarnya. Silakan Ustazah. Baik, bismillah untuk Muhammad Nur Khomsah. Alhamdulillah. Yang pertama dari ekspresi, intonasi, artikulasi, meskipun mungkin di sini agak kurang terdengar jelas ya, tapi saya bisa merasakan bahwa kata demi kata, artikulasi, artinya arti dari yang disampaikan, insya Allah itu sangat jelas bisa difahami, dan itu keren sih sebenarnya. Yang tadi itu udah yang disampaikan itu artikulasinya semua udah oke. Dan juga yang paling menarik adalah di ujung-ujung tadi kita mendapatkan poin, ada 1, ada 2, ada 3. Nah itu yang menjadikan terkadang ketika tausiah dapat gitu, ada poin yang bisa dibawa pulang dan secara beraturan. Jadi cakep lah, alhamdulillah ya, selamat. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Bagus ya kalau dari versi Ustazah Nada komentarnya. Lalu yang kedua kami mohon Habib Abdurrahman Al-Habsyi untuk memberikan komentarnya. Ya, Ananda Muhammad Nur Khomsah, Masya Allah, tampilannya bagus, ucapannya penuh dengan ketegasan. Hanya satu nih, sudah bagus semuanya, kurang rileks saja, kurang rileks. Oh, kurang itu
ya, agak sedikit tegang, tapi tidak apa-apa lah ya. Itu di belakangnya juga itu standby terus itu, masya Allah ya. Ya itu. Kemudian berikutnya bagus, waktu 3 menit itu betul-betul dimanfaatkan, dan tadi sudah bagus, iftitahnya juga tadi cukup pendek. Nah, karena waktu yang cukup pendek itu iftitahnya sudah bagus, tidak panjang-panjang, karena memang tujuannya biar bisa masuk ke materi yang tepat, yang baik. Kemudian contoh-contohnya ya, jadi perlu tambahan mungkin di kemudian hari nanti ada tambah-tambah contoh ya, tambah-tambah contoh 1-2 lah, dengan 2 poin itu tambah contoh apa, tapi untuk keseluruhan oke, good. Masya Allah, terima kasih Habiban yang telah memberikan komentar. Ustadz Azhari, nanti kita akan melanjut ke santri berikutnya. Sudah siap Ananda Balkis Babylon? Baik. Oke, kita hitung 3 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat damai indah mistaqim, kehidupan di dunia tidak terlepas dari yang namanya ujian, baik ujian yang berbentuk kesulitan, bahkan tak jarang Allah menguji manusia dengan kenikmatan. Loh, kenapa sih kenikmatan disebut tidak dengan ujian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Al-ayat Sadaqallahul Azim, yang artinya ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 28. Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qadari dalam kitabnya Durratun Naqli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ujian di sini adalah sababul nusul yang ismu minallah. Harta dan anak menjadi sebab terjadinya berkah apabila kita salah dalam menatanya. Orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa terjebak ke neraka karena hartanya juga. Nah, kenapa sih bisa terjebak ke neraka? Karena kita salah dalam menatanya. Karena di setiap وَإِنْ كَفَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang tidak lalai akan kenikmatan, sehingga kenikmatan ini bukan menjadi fitnah, akan tetapi menjadi sebuah berkah. Jalan-jalan, tolong jangan lupa membawa kawan, jangan sedih, jangan bimbang. Insya Allah kita ketemu lagi di pikiran. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 20 detik, masih mau dilanjutkan Ananda Balkis? Oke, sudah cukup. Baik, sepertinya. nampaknya sudah cukup ya. Ya, kita nanti akan meminta Ustadz Azhari Nasution untuk memberikan komentarnya, namun kita harus jeda terlebih dahulu ya, Sofyan ya. Namun pemirsa di rumah juga jangan lupa bisa turut memilih dai muda pilihan Anda dengan cara apa, Sofyan? Dengan cara masuk ke www.menti.com dengan ketik kode kami di 46256735 atau langsung saja scan barcode kami yang sudah kami tampilkan di layar kaca, lalu pilih dai muda pilihan Anda. Kami akan kembali, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dan kita masih dalam segmen Dai Muda Pilihanku.
Baik, tadi peserta terakhir, peserta kedua ya, Balkis Babylon yang nanti insya Allah akan kita dengarkan bagaimana komentar dari Ustadz Azhari Nasution. Namun sebelumnya kita akan tampilkan dulu ya Indi ya. Ya, ini adalah klasemen sementara untuk Dai Muda Pilihan pemirsa. Ya, hasilnya sudah mulai masuk di www.menti.com. Yang pertama ini Ananda Muhammad Nur Komsah sudah 31%. Ya. Kemudian Balkis Babylon 34% dan juga peserta Yusuf Fatahillah sudah 35%. 35%. Ini quick count ya, quick count. Ini real count nih. Real count-nya nanti. Oke, langsung kita dengarkan komentar dari Ustadz Azhari Nasution. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, buat Balkis Babylon. Sebenarnya pembawaannya udah bagus, keren, deliverynya juga udah cakep, konsepnya bagus. Hanya tadi ada tersendat sedikit ya, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Ustadz yakin kalau Balkis terus menimba ilmu di pesantren, bersungguh-sungguh, insya Allah nanti akan jadi daiyah yang besar. Amin. Daiyah yang insya Allah bisa memberi inspirasi buat orang banyak. Nanti bisa mengikuti jejak Ustazah Qotrun Nada. Ustadz pengen berbagi tips sedikit nanti untuk next. Jadi bagaimana cara menghindari blank atau lupa? Pertama, cara ngafalnya harus pakai pointer. Pointer itu isinya paling tidak latar belakang masalah, kenapa Balkis membawakan tema ini. Yang kedua, dalil atau argumentasinya. Yang ketiga, solusinya. Jadi kalau lupa di antara 3 item ini, cepat ngingetnya. Yang kedua, bagaimana kalau ngeblank? Coba Balkis latihan berdramaturgi, mimik wajahnya jangan kelihatan lupa, ngeblank tapi cepet-cepet. Nah, saya teringat dengan, wah kan itu, padahal lagi lupa tapi ngomongnya teringat gitu. Atau bisa dimanipulasi dengan sapaan. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, teman-teman yang seperjuangan atau apalah itu ya. Itu saya kira solusinya nanti kalau next ikut lomba lagi di Dai Muda Pilihanku TV One. Mudah-mudahan tips ini bisa dipakai oleh Balkis. Tapi tetap semangat, sudah bagus, insya Allah makin diperbaiki lagi. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Azhari atas komentar dan juga masukan-masukannya. Berikutnya Ustazah Qotrun Nada. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah ya, Adinda Balkis Babylon, intinya keren lah ya, percaya dirinya sudah. Cuma yang namanya ketika sudah berbicara itu pasti di awal-awal nervousnya itu pasti. Oleh karena itu jangan terburu-buru. Meskipun memang durasi 3 menit, tapi dengan pointers yang tadi usul dari Ustadz Azhari perlu dipakai, dan juga dalam penyampaian nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Karena dengan tergesa-gesa ada kalimat satu yang keselip, jadi ketahuan tuh ngeblanknya di mana. Oke, insya Allah udah bagus, ekspresinya oke, tenangnya juga dapet, relaxnya di awal-awal dapet. Cuma semakin kesini tuh semakin cepet ngomongnya, jadinya sempet ngeblank. Jadi tenang aja, relax, dan keren lah, semangat terus. Baik. Baik, terima kasih Ustazah Qotrun Nada atas komentar dan juga masukannya. Berikutnya kita ke peserta terakhir, ada Yusuf Fatahillah dari Al-Wafi Islamic Boarding School Depok. Waktunya 3 menit sekarang ya. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil arshi wal afa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati, para pemirsa TV One yang saya cintai, dan tak lupa para santri dan santriwati yang saya banggakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi kita ujian atau cobaan yang pasti akan kita hadapi. Dan Dia akan menguji seorang hamba hanya dengan kesengsaraan sahaja, melainkan juga dengan kenikmatan yang Ia berikan. Namun sayang beribu sayang, masih banyak orang yang lalai akan ujian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan seluruh pintu-pintu kebaikan bagi mereka,
Maka ketika mereka telah bersenang-senang dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami azab mereka saat itu juga. Dan ketika itu mereka terdiam berputus asa. Al-An'am ayat 44. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qarun adalah salah satu pengikut Nabi Musa yang sangat miskin. Ia pun meminta Nabi Musa agar mendoakannya. Maka ketika ia sudah menjadi kaya, ia kufur akan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Maka Allah tenggelamkan ia bersama harta-hartanya. Dan itu merupakan salah satu contoh dari istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sebagai ujian atau bahkan azab yang berangsur-angsur. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah kita mau menjadi seperti Qarun yang lupa akan nikmat Tuhannya? Dan apakah kita mau menikmati semua itu sendirian? Sementara tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, bahkan saudara-saudara kita di Palestina menderita dan sengsara? Tentu tidak. Dan apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dan berbagi adalah kunci jawaban dari itu semua. Dan dengan bersyukur kita telah menjadi orang-orang pilihan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Maka dari itu, janganlah sampai kita lalai dari bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Menangkap burung nyirat, melepas burung sekukur. Jika engkau diberi nikmat, maka jangan lupa untuk bersyukur. Dan dengan ini saya akhiri. Di kebun sawit ada kelapa jatuh. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pas tidak, sekali. ya, tidak percuma dengan bajunya, kostumnya ya. Masya Allah. Baik, Habib Ana, silakan Habib, komentarnya Habib. Ya, Ananda Yusuf Fatahillah, Hafid, seluruhnya bagus penampilannya, tapi ada sedikit yang perlu diperbaiki, yaitu ketika iftitah tadi, salawatnya tidak sempurna. Nabi bersabda, la tusalli alayya salatal batra. Jangan engkau bersalawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Seperti apa? Hanya mengucapkan tidak mengucapkan sampai selesai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi wa ala ali Muhammad tidak ada. Itu menjadi perhatian ya. Karena itu hadis Nabi, la tusalli alayya salatal batra. Kemudian untuk contoh yang dibawakan ini cukup bagus tentang Qarun berkaitan dengan tema tersebut. Dan ini yang menarik. Jadi walaupun cuma 3 menit, tetapi semuanya dapat, bahkan ada contoh juga dibawakan sehingga ada cerita yang didengar oleh jamaah dan bisa dibawa pulang. Itu, saya rasa itu. Baik, terima kasih Habib. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ustadz Azhari untuk memberikan komentar ya. Silahkan. Baik, Yusuf, bagus sekali. Saya tidak perlu komentarkan lagi konten yang Anda bawa, sudah bagus. Cuma masukan saya adalah yang pertama, dai itu misinya adalah da'a, mengajak. Orang yang ngajak itu kadang-kadang wajahnya harus serius, tapi kadang-kadang juga harus menampilkan wajah rekreatif, wajah yang basyir atau basyir, wajah yang penuh dengan senyum. Coba senyum sedikit, senyum coba. Nah, mislu Yusuf, Masya Allah alaihi salam ya. Jadi kadang-kadang kita ke mad'u yang mendengar kita punya dakwah, walaupun isinya sedang memberi inzar, peringatan tentang hati-hati dengan istidraj dan lain-lain, tapi ada pesan-pesan senyum, dan senyum itu bagian dakwah. Seperti seorang supir angkot yang nyuruh untuk supaya orang bisa naik ke angkotnya, Depok. Nah, kadang-kadang dia senyum, Depok bu, dia nggak ngancem, Depok, awas kalau nggak ke Depok. Jadi kita belajar dakwah dari supir angkot, bagaimana dia mengajak. Jadi dakwah itu mengajak. Yang kedua, segmentasi. Sudah bagus tadi semua, hanya kalimat sapaan. Ada kata-kata Anda, engkau tadi, sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena judul acara ini Dai Muda Indonesiaku, berarti isinya diisi sama anak-anak milenial yang anak-anak muda. Saya pengen ke depan contohnya, sapaan-sapaannya melibatkan anak muda. Ada kata-kata, baik teman-teman, kawan-kawan, jadi mereka terlibat. Jadi segmentasinya bukan ke orang tua terus, tapi ke anak muda seusia Yusuf, sehingga mereka termotivasi untuk ngikut Yusuf, insya Allah terinspirasi dari Yusuf. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Ustaz Azhari Nasution dan juga Habibana Ustazah Koturanda atas masukan-masukannya. Ini sudah 3 peserta, sudah tampil. Nah, tapi sebelumnya kita ingatkan lagi kepada pemirsa untuk memvote atau memilih dai muda pilihan Anda pemirsa melalui www.menti.com dengan kode 46256735 atau scan barcode kami yang sudah kami tampilkan di layar kaca Anda. Lalu pilih dai muda pilihan Anda. Iya, betul sekali. Lalu kita akan melihat kembali ini pemirsa klasemen sementara untuk saat ini ada di layar kaca. Ini berdasarkan www.menti.com di mana untuk peserta Muhammad Nurkomsah mendapatkan 31%, Balkis Babylon 34% dan juga Yusuf Fatahillah 35%. Masya Allah. Baik, Anda masih bisa kesempatan pemirsa untuk memilih dai favorit Anda atau dai muda pilihan Anda sekali lagi melalui www.menti.com dan kodenya 46256735 atau scan barcode kami yang sudah kami tampilkan di layar kaca. Kami akan kembali di Damai Indonesiaku sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, kita sudah memasuki segmen tanya jawab kepada guru-guru kita. Nah, di samping saya sudah ada penanya pertama. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa dan pertanyaannya apa nih Bu? Saya dari Ibu Mini. Saya setiap hari mengajar di SD Islam As-Suryaniyah. Pertanyaan saya untuk guru-guru tercinta, mohon izin bertanya gurunda tercinta Ustaz Zanada, Ustaz Habib, serta Ustaz Nasution. Pertanyaannya bahwasanya ketahuilah di surat Al-Quran disebutkan, ketahuilah bahwasanya anakmu dan hartamu itu bagian daripada ujian. Yang saya ingin pertanyakan, ketika kita alhamdulillah diberikan seorang anak yang cerdas, diberikan anak yang luar biasa, kemudian alhamdulillah juga kita diberikan rizki yang melimpah, diberikan apapun yang kita inginkan dicukupkan oleh Allah, tapi kita tidak pernah putus daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini yang saya mau tanyakan kepada guru-guru tercinta, bagaimana kenikmatan yang kita dapatkan ini bagian dari istidrat atau bukan? Karena jujur, ketika kita mendapatkan kenikmatan anak yang luar biasa, kita bersyukurnya tambah luar biasa. Bahkan anak-anak kita selalu kita motivasi bagaimana kita terus bersedekah, bagaimana kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon pencerahannya para gurunda tercinta. Baik, itu ya pertanyaan Ibu Mini. Jadi anak ini masuk kategori ujian seperti apa begitu ya Bu ya? Langsung saja kami persilahkan kepada Habib Abdurrahman Al-Habsyi untuk bisa menjawab pertanyaan Ibu Mini tersebut. Silahkan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mendapatkan nikmat, terus kita menimbang-nimbang dalam pikiran kita, nikmat yang sampai kepada kita ini, sudah pantaskah kita menerima atau tidak? Kita ukur, kita ini sebenarnya dalam kehidupan kita ini sudah baikkah kita beribadah kepada Allah atau tidak? Salah satu bentuk istidraj itu ketika kita sedang jauh dari Allah, asyik bermaksiat, durhakanya minta ampun, tetapi Allah tetap bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, Rasul pernah bersabda begini, "Idza ra'aitallaha 'azza wa jal yu'ti al-abda minad dunya." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada salah seorang hambanya dunia-dunianya, yang apa hambanya sukai dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muqimun ala ma'asihi, tetapi hambanya itu orang yang setiap saat tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna zalika min istidraj, kata Nabi, maka ketahuilah itulah istidraj. Bahkan kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, khiflah, takutlah engkau ketika engkau dalam kehidupanmu engkau menyaksikan bahwasanya engkau ini banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan keburukan demi keburukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala membanjirimu dengan segala macam bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waspada, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari,
Karena bisa jadi itu adalah jebakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sedang merangkai musibah yang sedang dipersiapkan untukmu. Nauzubillah wal iyazubillah. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Habibana atas jawabannya. Mungkin Ustaz Azhari Nasution bisa menambahkan atas apa yang ditanyakan ibu kita tadi, bagaimana ketika kita menemukan hal kebahagiaan atau itu justru kenikmatan yang Masya Allah yang luar biasa dengan anak yang soleh. Lalu kita sebetulnya sudah benar apa yang kita lakukan sesuai perintah Allah, yaitu semakin bersyukur. Apakah ini bagian dari istidraj ataukah hal lain? Ustaz Azhari silakan. Ya, udah cukup tadi dari Habib. Indikatornya dua, kalau dengan nikmat itu kita makin kurbah, makin dekat sama Allah, berarti Allah meridhai atas nikmat yang diberikan itu untuk kita. Tapi kalau nikmat itu membuat kita semakin bertahap demi bertahap jauh dari Allah, semakin gak kenal Allah, maka namanya istidraj. Berubah dari nikmat menjadi nikmah, dari nikmat menjadi bencana. Nah, kalau kita sudah mendapat nikmat yang banyak, syukurnya banyak, sekarang permintaannya mudah-mudahan apa yang sudah diberikan itu dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah sebagaimana mestinya. Karena banyak orang yang diuji dengan ketidakenakan, dia bisa lulus, tapi diuji dengan kesenangan, dia mulai goyang. Qarun ketika miskin, dia taat menjadi santrinya Nabi Musa, tapi begitu jadi konglomerat, dia justru membackup Fir'aun untuk mempersekusi Musa alaihissalam. Iya kan? Ada banyak contoh tokoh-tokoh antagonis yang disitir oleh Al-Quran, di mana mereka ketika susah mereka dekat sama Allah, dikasih nikmat mereka jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nikmatnya bertambah, sedekahnya bertambah. Waktu kita gaji 2 juta, sedekahnya 20.000. Baik. Udah naik nih jabatan kita 20 juta gajinya, sedekahnya berapa sekarang? 200 sampai 20.000 juga nih. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Azhari Nasution. Berikutnya Pak Ade ini sudah bersama jamaah. Silakan Pak Ade ini. Ya, baik Sofian dan juga pemirsa, sebelah saya juga sudah ada penanya berikutnya. Ini dengan Bapak siapa? Perkenalkan dan langsung pertanyaannya apa ini, Pak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Halimi dari Wali Santri Pondok Pesantren Asyurianiyah dari Bekasi. Baik, saya ingin bertanya, sebagai manusia, sebagai hamba itu yang fitrahnya memang akan diuji, baik itu berupa musibah maupun bala. Yang ingin saya tanyakan kepada yang terhormat para ustadz, para habaib, bagaimana menghindari agar kita terhindar dari yang namanya istidraj. Kemudian yang kedua sekalian, bagaimana mensikapi kalau kita itu terjangkit atau terkena dari yang namanya istidraj. Terima kasih. Mohon pencerahannya pada Ustadz. Oke, baik Bapak Muhammad. Tentunya nanti guru-guru kita akan menjawab pertanyaan tersebut pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview pertanyaan dari salah satu jamaah tadi, bagaimana guru ketika kita harus atau bagaimana kiat untuk menghindari atau minimal mendeteksi bahwa ini adalah istidraj. Ustazah Qatrunada, silakan Ustazah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya jadi teringat sebuah ucapan dari sabda baginda Rasulullah SAW, bahwasannya beliau itu mengingatkan kita, siapa orang utia nikmatan, diberikan sebuah nikmat, walam yashkur, dia ini nggak bersyukur, suliba walam yashur, nanti Allah akan hilangkan itu rizki tanpa dia sadari. Ini ancaman nih buat kita nih. Jadi kalau ada nikmat yang kita dapat kemudian kita sulit untuk bersyukur, berat untuk bersyukur, khawatirnya Allah cabut itu pelan-pelan nikmat tanpa kita sadari. Jadi
tidak ada alasan untuk tidak kita bersyukur. Mohon maaf, tidak ada alasan. Pokoknya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. Nah, semua nikmat yang Allah berikan itu ada enak, ada enggak. Tapi jangan berpikir yang enak-enak itu nikmat, yang enggak enak pasti ujian. Jadi apapun keadaannya, alhamdulillah ala kulli hal. Itu poin yang pertama. Pokoknya selalu kita bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. Dengan kita mengucap alhamdulillah, kalimat yang insya Allah semuanya pada hafal nih ya. Hafal ya, apalagi kalau di awal-awal bulan sering banget nyebutnya nih. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Nah, begitu juga di akhir bulan, begitu juga ketika kita mendapatkan berbagai macam hal yang tidak kita sukai, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Yang pertama. Yang kedua, setiap hal-hal yang, mohon maaf, kita tahu sholat wajib, puasa Ramadan wajib, bermaksiat adalah sebuah hal yang diharamkan. Coba deh ukur hati kita. Kalau ketika kita sudah melakukan kemaksiatan, tes iman kita. Karena kata Nabi, seseorang yang beriman kepada Allah, kalau dia sudah melakukan dosa, sesaat setelah melakukan dosa, hatinya bimbang, itu tanda-tanda dia dekat dengan Allah. Innal mu'mina, seorang mukmin ketika dia melihat dosanya, dia melakukan sebuah dosa, hatinya gelisah. Seperti apa? Ka'annahu tahta jabalin, seolah-olah dia berada di bawah gunung, yang gunung itu akan menimpa kepadanya. Jadi kalau kita nih lagi khilaf, lagi salah, hati gelisah, nah itu tanda-tanda kita dekat kepada Allah. Tapi kalau setelah kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita tenang-tenang saja, padahal nikmat Allah begitu banyak sudah diberikan kepada kita, nah inilah yang harus kita rem. Jadi selalu setiap hari kita mengintrospeksi, kita memperbaharui iman kita dengan selalu kita mengintrospeksi dan mengingat bahwa nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak. Karena sekali lagi, nikmat yang Allah berikan ini bukan saja hal-hal yang gak enak, yang enak maksudnya. Nikmat itu bukan saja sesuatu yang enak, tapi yang enak kadang-kadang itu juga berupa hadiah yang Allah berikan kepada kita. Sabarkah kita mendapatkan berbagai macam hal-hal ujian tersebut? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Habibana. Terakhir mungkin bisa sedikit menyimpulkan ataupun konklusi dengan tema besar kita ini. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu kata syukur itu diulang-ulang sebanyak 75 kali. Dan ternyata ketika dihitung berbanding sama dengan kata bala juga diulang-ulang sebagaimana 75 kali. Dan dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberlakukan azab dalam kehidupan kalian in syakartum wa amantum, jika kalian pandai bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, suatu masyarakat atau tiap-tiap individu hidupnya akan baik-baik saja jika orang-orang tersebut menghiasi hidup mereka dengan pandai bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui nikmat itu yang datang mutlak dari Allah dan mensyukuri nikmat tersebut. Dan ciri orang yang istidraj itu ketika Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, mereka lupa tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan hatta iza farihu bima utu, sampai ketika mereka lagi senang-senangnya dengan apa yang Allah kasih kepada mereka, baru Allah katakan kami akan ambil tiba-tiba. Jadi sebenarnya siksaan Allah kepada orang yang berada pada lingkaran istidraj itu menyakitkan sekali. Lihat Fir'aun, Allah biarkan lama dia menikmati itu semuanya. Tetapi ketika Allah cabut, dia kaget, dia tenggelam dan habis bersama kroni-kroninya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih.
Habibana Ustaz Azhari Nasution, Ustazah Kutrunda, terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bisa menambahkan peningkatan iman kita, semakin menyadari bahwa kenikmatan adalah ujian kesyukuran, berikutnya juga kesabaran, ataupun musibah adalah ujian kesabaran. Nah, kami di segmen nanti, pemirsa, di segmen terakhir akan kami umumkan siapakah pemenang Lomba Dai Muda Pilihanku atas hasil penilaian juri dan juga penilaian pilihan pemirsa. Kita akan tampilkan di layar kaca klasemen sementara, dan pemirsa juga masih bisa ada kesempatan untuk memilih masuk melalui www.menti.com dengan kode kami di 46256735. Ini dia klasemen sementara yang sebentar lagi insya Allah akan kami umumkan siapakah pemenangnya. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Damai Indonesiaku dan kita kembali masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, ini dan juga pemirsa, saatnya kita umumkan siapakah pemenang para santri Dai Muda Pilihanku hasil penilaian dari juri ya. Ya, kita akan mempersilahkan kepada Dewan Juri yang merupakan guru-guru kita untuk mengangkat akumulasi nilai ya. Betul sekali. Yang pertama yakni Ananda Muhammad Nur Komsah akan diangkat nilainya oleh Ustazah Nada. Kita hitung, Sofyan, bersama? Silakan Ustazah. Oke, ini dia perolehan akumulasi untuk Ananda Muhammad Nur Komsah. Sebesar 270. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan para jamaah di sini. Masya Allah tadi karena juga sama-sama menyaksikan bagaimana penampilan para santri. Berikutnya untuk peserta kedua Ananda Balkis Babylon yang akan diangkat oleh Habibana. Berapakah nilai total? Silakan Habib. 240. Boleh tepuk tangannya. Masya Allah. Masya Allah. Dan peserta terakhir yakni Ananda Yusuf Fatahila akan diangkat oleh Ananda Yusuf Fatahila. Oke, kita coba hitung terlebih dahulu. Ya. Oke, langsung disampaikan saja Ustadz Azhari, berapa tadi? Yusuf. Ya. 271, selamat. Masya Allah, 271. Berarti bisa kita ketahui. Dan pemenangnya adalah Ananda Yusuf Fatahila dari Pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School Depok, Jawa Barat. Selamat kepada Ananda Yusuf Fatahila. Ini dia, kita tampilkan layar kaca. Ananda Yusuf meraih nilai tertinggi dengan total 271. Nah, berikutnya. Tentu itu adalah hasil penilaian Dewan Juri. Kita juga tadi ada kategori Dai Pilihan Pemirsa yang tadi sudah memberikan voting ya di www.menti.com, dan pemenangnya adalah Masya Allah, Masya Allah, Ananda Yusuf juga. Fatahila juga ternyata merupakan 39%. Dan selamat Ananda Yusuf, Anda mendapatkan bingkisan dari spray Wadimor. Dan Alhamdulillah, ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Damai Indonesiaku. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan saya Fahada Indi. Dan juga sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih dan sekaligus pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau turunkan kepada kami, nikmat yang bertepi, nikmat yang tak bertepi, nikmat yang tidak ada habis-habisnya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, dalam setiap untayan syukur yang kami persembahkan kepada-Mu masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang kemudian Engkau ya Allah menghadirkan kepada kami nikmat lagi yang bertubi-tubi dalam kehidupan kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mendapatkan karunia yang Engkau berikan kepada kami dimahkotai dengan istidraj, ya Allah. Kami meminta kepada-Mu, ya Allah, agar nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami adalah nikmat-nikmat yang Engkau mahkotai dengan kasih sayang dan cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rasa aman dan kedamaian buat negeri kami. Hadirkanlah rasa persaudaraan bagi anak-anak bangsa dan negeri ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepada Engkau, ya Allah, dengan menyebut nama-nama-Mu yang mulia, anugerahkanlah kepada kami rasa nikmat akan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami meminta kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah, kesehatan dan keafiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.